Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Kimia Analisis 2 SMKN 1 Pasuruan akan mempresentasikan tentang unsur transisi sistem periodik golongan keempat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Setiawan dan rekan saya Dini Wulansari dan Dedin Syifa Salsabila. Di sini saya akan membacakan tentang pendahuluan unsur transisi dari PowerPoint kelompok kami. Pada sistem periodik, yang termasuk unsur dalam golongan logam transisi adalah unsur golongan B, dimulai dari 1B hingga 7B dan 8, sesuai dengan permisian elektron pada subkulitnya. Unsur ini termasuk unsur blok D, yaitu unsur-unsur elektron valensi yang terletak pada subkulit dan konfigurasi elektronnya. Unsur-unsur transisi yang akan dibahas tentang unsur transisi pada periode ini adalah skandium, titanium, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Sebelum saya lanjut, kalian penasaran gak sih? Apa itu logam transisi? Kalau kalian penasaran, biar saya bacakan ya. Logam transisi adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 3 sampai 12. Kelompok ini terdiri dari 38 unsur, dan semua logam transisi adalah unsur blok D, yang berarti bahwa elektronnya terisi sampai orbit D. Dan berikut adalah tabel periodik. Silakan kalian amati. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dini Wulansari. Perkenalkan, nama saya Dini Wulansari. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya di sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat kimia dan fisika. Yang pertama ada skandium atau Sp. Sifat fisik dan kimia skandium. Skandium berupa logam transidi yang lembut dan warnanya putih keperakan. Merupakan mineral yang langka dari Skandinavia. Aplikasi utama skandium adalah untuk membuat paduan aluminium skandium yang digunakan oleh industri yang kedirgantaraan dan peralatan olahraga yang membutuhkan material kinerja tinggi. Skandium digunakan pada berbagai perkakas seperti televisi warna, lampu neon, lampu hemat energi, dan kacamata. Yang kedua ada titanium. Sifat fisik dan kimia titanium merupakan logam transisi yang warnanya putih keperakan. Titanium bersifat ringan dan kuat. Selain itu, titanium memiliki massa jenis yang rendah, keras, tahan karat, dan mudah diproduksi. Titanium juga tidak larut dalam larutan asam kuat dan tidak reaktif di udara karena memiliki lapisan oksida dan nitrit sebagai pelindung. Logam ini tahan pengikisan 20 kali lebih besar daripada logam campuran tembaga nikel. Batu permata titania lebih tampak cemerlang dari intan apabila dipotong dan dipoles dengan baik. Yang ketiga, vanadium. Sifat fisik dan kimia vanadium adalah logam berwarna putih kelabu yang lembut dan mulur. Vanadium mempunyai kekuatan struktur yang baik dan keratin rentas belahan neutron yang rendah, menyebabkan berguna dalam aplikasi nuklir. Walaupun ia sejenis logam, vanadium bersama dengan kromium dan mangan punya ciri-ciri oksida valensi yang bersifat asid. Yang keempat ada krom. Sifat fisik dan kimia kromium merupakan unsur yang berwarna perak atau abu-abu baja, berkilau dan keras sehingga memerlukan proses pemelesan yang cukup tinggi. Kromium tidak ditemukan sebagai logam bebas di alam. Kromium ditemukan dalam bentuk biji kromium, khususnya dalam senyawa PbCrO4 yang berwarna merah. PbCrO4 dapat digunakan sebagai pigmen merah atau cat minyak. Yang kelima, mangan. Sifat fisik dan kimia mangan berwarna putih keabu-abuan, dengan sifat yang keras tapi rapuh. Mangan sangat reaktif secara kimiawi dan terurai dengan air dingin perlahan-lahan. Mangan digunakan untuk membentuk banyak alloy
yang penting dalam baja, mangan meningkatkan kualitas tampaan baik dari segi kekuatan, kekerasan, dan kemampuan pengeresaan. Dengan aluminium dan bismut, khususnya dengan sejumlah kecil tembaga, membentuk alloy yang bersifat ferromagnetik. Yang keenam, besi. Sifat fisik dan kimia, logam berwarna putih perak dan ringan atau massa jenisnya 2,7 gram atau cm min 3, aluminium murni relatif lunak dan tidak kuat. Akan tetapi, logam ini dapat dibuat paduan dengan logam lain sehingga menjadi kuat serta meningkatkan sifat menguntungkan yang diinginkan. Memiliki sifat umum logam, mudah bereaksi dengan O2. Lapisan oksidanya dapat melindungi logam dan perkaratan bersifat atmosfer. Yang ke-8, nikel. Sifat fisik dan kimia nikel berwarna putih keperak-perakan dengan pemolesan tingkat tinggi, bersifat keras, mudah ditempa, sedikit ferromagnet, dan merupakan konduktor yang agak baik terhadap panas dan listrik. Nikel tergolong dalam grup logam besi, kobalt, yang dapat menghasilkan alloy yang sangat berharga. 9. Tembaga. Sifat fisik dan kimia tembaga merupakan logam yang berwarna kuning dan keras bila tidak murni. Tembaga mudah ditempa dan bersifat elastis sehingga mudah dibentuk menjadi pipa. Lembaran tipis dan kawat, tembaga juga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Kedua setelah perak. Tembaga merupakan unsur yang relatif tidak reaktif sehingga tahan terhadap korosi. Pada kondisi yang istimewa, yakni pada suhu sekitar 300 derajat Celcius, tembaga dapat bereaksi dengan oksigen membentuk CuO yang berwarna hitam, sedangkan pada suhu yang lebih tinggi sekitar 1000 derajat Celcius akan terbentuk tembaga 1 oksida Cu2O yang berwarna merah. 10. Seng. Sifat fisik dan kimia seng merupakan logam yang berwarna putih kebiruan, berkilau dan bersifat yang magnetik. Walau demikian, seng mutu komersial tidak berkilau. Seng sedikit kurang padat daripada besi dan struktur kristal logam ini keras dan rapuh pada kebanyakan suhu. Namun, menjadi dapat ditempa antara 100 sampai dengan 150 derajat Celcius. Di atas 210 derajat Celcius, logam ini kembali menjadi rapuh dan dapat dihancurkan menjadi bubuk dengan memukul-mukulnya. Seng juga mampu menghantarkan listrik. Dibandingkan dengan logam-logam lainnya, seng memiliki titik lebur 420 derajat Celcius dan titik didih 900 derajat Celcius yang relatif rendah. Dan sebenarnya pun titik lebur yang merupakan yang terendah di antaranya semua logam-logam transisi selain raksa dan cat. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Ririn. Ririn Siva Salsabila. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, Dini Wulansari. Sifat-sifat umum. Unsur transisi punya sifat-sifat khas yang membedakannya dari unsur golongan utama. 1. Bersifat logam. Semua unsur transisi tergolong logam karena dengan titik alloy dan titik didih yang relatif tinggi. Unsur-unsur golongan utama ada yang tergolong logam, metaloid, dan logam. Yang kedua, bersifat paramagnetik, sedikit tertarik ke dalam medan magnet. Yang ketiga, membentuk senyawa-senyawa yang berwarna. Unsur golongan utama tidak berwarna. Yang keempat, mempunyai beberapa tingkat oksidasi. Unsur logam golongan utama umumnya hanya mempunyai sejenis tingkat oksidasi. Yang kelima, membentuk berbagai macam ion kompleks. Unsur logam golongan utama tidak banyak yang dapat membentuk ion kompleks. Yang keenam, berdaya katalik. Banyak unsur transisi atau senyawa yang berfungsi sebagai katalisator, baik dalam proses industri maupun dalam metabolisme. Sifat logam. Semua unsur transisi periode keempat adalah logam yang bersifat lunak, mengkilap, dan berhantar listrik dan panas yang baik. Bilangan oksidasi. Senyawa-senyawa unsur transisi di alam ternyata mempunyai bilangan oksidasi lebih dari satu. Oksidasi lebih dari satu ini disebabkan mudahnya melepas elektron valensi. Dengan demikian, energi ionisasi pertama, kedua, dan seterusnya memiliki harga yang relatif lebih kecil dibanding unsur golongan utama. Walaupun unsur transisi memiliki beberapa bilangan oksidasi, warna unsur transisi beserta bilangan oksidasinya.
Ini merupakan warna unsur-unsur periode golongan keempat. Kalian bisa melihat sendiri dan membacanya. Warna senyawa unsur transisi periode keempat. Warna senyawa dari unsur transisi juga berkaitan dengan adanya subkulit D yang terisi tidak penuh. Senyawa dari SC dan Ti tidak berwarna karena subkulit 3D-nya kosong. Senyawa Zn juga tidak berwarna karena subkulit 3D-nya berisi penuh. V berwarna ungu, Cr berwarna biru, mangan berwarna merah muda, Fe berwarna hijau muda, Ca berwarna merah muda, nikel berwarna hijau, Cu berwarna biru. Presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rizky. Berikut adalah senyawa dari unsur transisi. Dan berikut adalah penjelasan tentang senyawa kompleks. Senyawa kompleks ada senyawa-senyawa seperti air atau H2O, asam hidroksida, NaOH, garam natrium klorida, NaCl, asam sulfat H2SO4, natrium sulfat Na2SO4, dan perak klorida AgCl. Menunjukkan ikatan antara dua atom atau lebih berdasarkan valensi atom atomnya yang sudah tepat dan jemu, yaitu masing-masing sama dengan +1, O sama dengan -2, Na sama dengan +1, Cl sama dengan -1, S sama dengan +6, dan Ag sama dengan +1. Demikian juga bagi senyawa-senyawa COCl2, NiCl2 maupun CuSO4. Valensi logam Cu, Ni, dan Cu masing-masing adalah +2. Senyawa-senyawa seperti ini dikatakan sebagai senyawa sederhana. Namun, peristiwa pelarutan pendapatnya AgCl dalam larutan amonia juga berubah larutan biru muda CuSO4 dalam air menjadi biru tua pada penambahan larutan amonia, merupakan peristiwa yang membingungkan para ahli kimia pada waktu itu. Hal ini disebabkan oleh kecilnya atau gabungan molekul netral NH3 dalam suatu senyawa yang hanya pada senyawa-senyawa sederhana di atas. Kemudian hari pelarutan tersebut masing-masing dapat diidentifikasi sebagai pembentuk gelar kompleks Ag NH3 2+ dan CuH2O2 NH3 4. Dan berikut pembentukan senyawa-senyawa yang berwarna. Berikut adalah reaksi-reaksi dari unsur transisi golongan keempat. Yang pertama ada ScCl3 menjadi Sc+3 plus 3Cl-. Dan yang kedua ada TiCl4 menjadi Ti plus 4 plus 4Cl-. Yang ketiga V2O3 menjadi 2V plus 3 plus 3O-2. Dan yang keempat Cr2O3 menjadi 2Cr plus 3 plus 3O-2. Kemudian yang kelima Mn2O7 menjadi 2Mn plus 7 plus 7O-2. Yang keenam FeCl2 menjadi Fe2 plus 2Cl-. Yang ketujuh COCl3 menjadi CO plus 3 plus Cl2. Yang kedelapan NiCl2 menjadi Ni plus 2 plus 2Cl-. Yang kesembilan CuO menjadi Cu plus 2 plus O-2. Dan yang terakhir ZnCl2 menjadi Zn plus 2 plus 2Cl-. Dan besi Fe. Reaksinya 2V2O5 plus 5S plus Fe menjadi 4V plus Fe plus S SiO2. Senyawa SiO2 dengan CaO menghasilkan suatu perak yang bahannya berdasarkan
plus 2AF menjadi AF2CL3 plus 2CL. Kelima adalah mangan. Pembuatan feroma yang dilakukan dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi oksida dan karbon. Reaksinya MnO2 plus FeO3 plus 5C menjadi Mn plus 2Fe plus SCO. Kemudian yang keenam adalah besi. Ferum atau besi dapat diperoleh dengan cara mengekstraksi bijinya dalam tanur embus atau tanur tinggi. Bahan baku yang diperlukan dimasukkan dalam tanur tinggi yaitu biji besi, karbon, dan batu kapur atau CaCO3. Dan yang ketujuh adalah kobalt. Unsur kobalt diproduksi ketika hidroksida hujan akan timbul NaOCl. Berikut reaksi kobalt 2CO2 plus NaOCl plus 4OH plus H2O menjadi 2CO3 plus NaCl. CaOH3 yang dihasilkan kemudian dipanaskan untuk membentuk oksida dan kemudian ditambah dengan karbon sehingga terbentuklah unsur kobalt metal. Berikut reaksi golak metal 2CO3 menjadi CO2O3 plus 3H2O. Nikel dapat diperoleh dengan pengeringan tanur pengering. Kemudian kalsinasi dan reduksi di tanur, peleburan di tanur listrik, pengkayaan di tanur pemurni, dan granulasi dan pengerusan. CO2S dan kera FeSiO3 oksidasi dengan udara panas. Pada reaksi oksidasi tersebut diperoleh 98% sampai 99% tembaga tidak murni. Tembaga tidak murni ini disebut tembaga bister atau tembaga lepuk. Tembaga bister adalah tembaga yang mengandung gelembung gas SO2 bebas. Untuk memperoleh kemurnian Cu yang lebih tinggi, tembaga bister dielektrolisis dengan elektrolit CuSO4. Kemudian yang terakhir adalah seng. Pembentukan logam yang dilakukan dengan pengamatan seng sulfit ZnS. Kemudian oksida yang direduksi dengan karbon pijar. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya Dini. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan dalam sehari-hari. Yang pertama, skandium. Skandium digunakan dalam paduan aluminium, skandium untuk komponen industri aerospace, dan untuk peralatan olahraga seperti rangka sepeda, pancing, tongkat besi, golf, dan pemukul bisbol. Skandium digunakan dalam peralatan olahraga seperti tongkat besi golf, pemukul bisbol, rangka sepeda, dan pancing. Yang kedua, titanium. Titanium terutama digunakan di pesawat terbang, pipa untuk pembangkit listrik, pelapis baja, kapal laut, pesawat ruang angkasa, serta rudal. Titanium dikenal memiliki kekuatan setara baja namun 45% lebih ringan. Yang ketiga ada vanadium. Vanadium untuk membuat peralatan yang membutuhkan kekuatan dan kelenturan yang tinggi seperti permobil dan alat mesin berkecepatan tinggi. Umumnya digunakan untuk paduan dengan logam lain seperti baja, tahan karat, dan baja untuk peralatan. Yang keempat, kromium. Kromium digunakan untuk mengeraskan baja, pembuatan baja tahan karat, dan membentuk banyak alloy atau logam campuran yang berguna digunakan untuk katalis. Yang kelima, mangan atau Mn. Fungsi Mn adalah untuk meningkatkan kekerasan baja. Baja mengandung Mn dengan proporsi besar bersifat sangat keras dan tahan lama. Oleh karena itu digunakan dalam kereta api dan mesin-mesin bulldozer. 6. Ferum atau Fe. Manfaat ferum atau besi antara lain sebagai bahan utama pembuatan baja. Adapun manfaat baja adalah FeOH3 digunakan untuk bahan cat seperti minyak, cat air, atau cat tembok. 7. Kobalt. Kobalt yang dicampur dengan besi, nikel, dan logam lainnya untuk membuat alnico, alloy dengan kekuatan magnet luar biasa untuk berbagai keperluan. Alaustelit mengandung kobalt, krominum, dan wolfram yang bermanfaat untuk peralatan berat, peralatan yang digunakan pada suhu tinggi maupun peralatan yang digunakan pada kecepatan yang tinggi. 8. Nikel. Nikel digunakan untuk uang logam, perak Jerman atau paduan Cu, Ni, dan Zn digunakan untuk barang perhiasan, pembuatan alloy, baterai elektrode, dan keramik.
9. Cuprum atau CU. Cuprum atau tembaga banyak digunakan sebagai kabel jaringan listrik karena sifatnya menghantar listrik. 10. Seng atau Zn. Zinc digunakan untuk melapis besi dan baja untuk mencegah karat. Contohnya kaleng Coca-Cola dan seng. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata atau penyampaian dari kami. Jika ada yang bertanya, silakan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.